Hai guys, balik lagi nih ketemu sama Mimin. Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul A Man and a Woman yang rilis pada tahun 2016. Sebelum masuk alur ceritanya, Mimin kasih tahu ya kalau video ini mengandung spoiler. Dan buat kalian yang gak suka spoiler boleh close ya. Tapi buat yang mau tahu lebih lanjut gimana alur ceritanya, jangan lupa subscribe dulu biar Mimin lebih semangat buat bikin video-video lainnya. Oke, di awal cerita diperlihatkan ada seorang ibu yang bernama Sang Min. Dia sedang mengantar anaknya ke sekolah. Yang ternyata sekolah anaknya itu akan mengadakan camping. Di situ juga terlihat seorang pria bernama Ki Hong yang lagi mengantar anaknya sekolah. Karena anak Sang Min yang mempunyai kelainan mental, Sang Min meminta untuk bisa ikut dalam acara tersebut, tapi tidak diizinkan oleh gurunya. Ki Hong yang mendengar hal itu mengajak Sang Min ke tempat camping anak mereka, yang kebetulan Ki Hong mengetahui tempatnya. Akhirnya mereka pun pergi bersama. Tapi karena tempatnya jauh, mereka mampir ke suatu tempat untuk istirahat dan makan. Namun saat hendak melanjutkan perjalanan, mereka mendapatkan info kalau jalan yang akan mereka lewati itu ditutup. Kemudian dibuka kembali setelah salju berhenti turun. Mereka pun akhirnya menginap di tempat itu. Keesokan paginya, mereka jalan-jalan di sekitar tempat itu. Ketika jalan-jalan, mereka menemukan sebuah rumah, lalu mereka masuk ke situ. Dan terjadilah enak-enak di situ. Wadidaw, dingin-dingin, angetin badan dulu nih. Tak lama kemudian, mereka pun pulang. Keesokan harinya, saat Sang Min menjemput anaknya, dia melihat anak Ki Hong dijemput oleh seorang wanita, yang merupakan istri dari Ki Hong. Scene berganti pada 8 bulan kemudian, di mana Sang Min terlihat sibuk bekerja sebagai desainer. Tiba-tiba terlihat Ki Hong berada di kantor Sang Min. Lalu Sang Min mengajak Ki Hong masuk ke ruangannya. Di situ mereka ngobrol-ngobrol dan Ki Hong meminta nomor HP Sang Min. Keesokan harinya saat Sang Min pulang bekerja, dia dikejutkan dengan Ki Hong yang ada di kantornya. Di situ Ki Hong mengajak Sang Min ke tempat kerjanya. Ternyata Ki Hong ini bekerja sebagai arsitek. Scene berpindah di malam hari saat Sang Min lagi rapat bersama karyawan-karyawannya. Selesai rapat, Sang Min memilih untuk tidak langsung pulang. Tiba-tiba dia mendengar ada seseorang di depan kantornya. Dan ternyata orang itu adalah Ki Hong. Tak lama setelah Ki Hong masuk ke dalam kantor Sang Min, mereka melakukan enak-enak di situ. Di kantor pun jadi ya. Selesai enak-enak, Ki Hong pun pergi pulang. Saat Ki Hong sampai rumah, dirinya terkejut karena istrinya pingsan. Lalu Ki Hong membawa istrinya ke rumah sakit. Keesokan harinya, Ki Hong bertemu dengan ibu mertuanya. Di situ ibu mertua Ki Hong ngomong kalau akan membawa pulang istrinya. Ketika malam datang, Sang Min menunggu kedatangan Ki Hong. Tapi Ki Hong tidak bisa datang karena sedang menunggu istrinya. Keesokan harinya saat Sang Min mau pergi, dia mendapati Ki Hong yang tertidur di mobilnya. Yang ternyata Ki Hong menunggu dari semalam. Di situ Ki Hong mengajak Sang Min untuk pergi makan bersama. Tapi Sang Min menolak karena dia hendak pergi ke suatu tempat. Lagi-lagi di situ Ki Hong menawarkan diri untuk mengantar Sang Min ke stasiun kereta. Tapi Sang Min menolaknya lagi. Scene berpindah saat Sang Min sudah di dalam kereta. Dirinya terkejut karena Ki Hong ternyata mengikutinya. Di situ Sang Min menyuruh Ki Hong untuk turun karena Sang Min hendak bertemu dengan orang yang akan menyuntikkan dana bagi usahanya. Saat sedang bertemu dengan seseorang, Sang Min ditelepon oleh Ki Hong. Ki Hong mengajak Sang Min untuk datang menemuinya. Akhirnya selesai pertemuannya dengan seseorang, Sang Min langsung menuju tempat Ki Hong. Dan ternyata tempat itu adalah sebuah hotel. Lalu Sang Min masuk ke hotel dan terjadilah enak-enak di situ.
Scene berpindah saat Ki Hong menemui istrinya di rumah mertuanya. Di sini Ki Hong mengajak istrinya pulang. Di sisi lain, Sang Min yang merasa rindu terhadap Ki Hong, akhirnya dia pergi ke tempat kerja Ki Hong. Namun Ki Hong tidak ada di situ. Sang Min bertemu dengan teman kerja Ki Hong yang mengatakan kalau Ki Hong beberapa hari ini tidak masuk kerja karena istrinya yang sedang sakit. Scene berpindah di malam hari saat Ki Hong menemui Sang Min di tempat kerjanya dan mengajaknya pergi. Mereka berhenti di suatu tempat. Sang Min mencoba menggoda Ki Hong untuk enak-enak, tapi Ki Hong menolaknya. Dia hanya ingin ngobrol dengan Sang Min saja. Karena ajakannya ditolak, Sang Min menjadi kesal dan menyuruh Ki Hong untuk membelikan rokok. Saat di jalan hendak membeli rokok, Ki Hong mendapatkan SMS dari Sang Min kalau dia minta putus. Yaelah, cuma gara-gara nggak jadi enak-enak langsung minta putus. Hayo, kalian yang nonton ada nggak ya yang begitu? Di situ Ki Hong langsung kembali ke mobil, tapi Sang Min sudah tidak ada. Keesokan harinya saat Sang Min habis ngantar anaknya sekolah, tiba-tiba Ki Hong menelponnya dan meminta untuk bertemu. Saat bertemu, Ki Hong menanyakan tentang hubungan mereka. Namun Sang Min tetap ingin putus dengan Ki Hong dan kembali pada keluarga masing-masing. Ketika lagi ngobrol, tiba-tiba guru anak Sang Min menelpon dan mengatakan kalau anaknya tidak ada di sekolah. Ki Hong yang mendengarnya langsung mengantar Sang Min untuk mencari anaknya. Ternyata anak Sang Min ada di tengah sungai. Sang Min langsung saja menghampiri anaknya dan mengajaknya untuk pulang. Dan di sini Ki Hong yang melihatnya hanya bisa mengagumi betapa sayangnya Sang Min terhadap anaknya itu. Saat di perjalanan pulang, Sang Min bercerita bahwa anaknya ini pernah trauma. Jadi, dia membujuk anaknya dengan berpura-pura menemukan sepatunya yang terbawa arus sungai. Dari situ, Ki Hong pun mengajak Sang Min dan anaknya pergi ke pantai. Scene berganti ketika Ki Hong pulang dan mendapati istri juga anaknya lagi makan. Istri Ki Hong ngomong kalau dirinya baru sadar selama ini dia kurang memperhatikan suaminya, yang menjadikan suaminya ini kesepian. Ayo, buat para istri jangan lupa perhatiin suaminya ya. Tapi bukan suami doang loh ya yang butuh perhatian. Para istri juga butuh, hehehe. Kemudian Ki Hong pergi untuk merenung. Dan tiba-tiba anaknya datang langsung memeluknya. Di situ Ki Hong sadar kalau dia sebenarnya sayang kepada keluarganya. Keesokan harinya setelah selesai bekerja, Sang Min melihat Ki Hong yang lagi menunggunya. Tapi Ki Hong tidak jadi menghampiri Sang Min karena suami dan anak Sang Min juga datang untuk menjemput Sang Min. Scene berpindah saat Sang Min habis Nina boboin anaknya dan dia hendak keluar. Tapi suaminya melarang. Dari sini suami Sang Min sudah tahu kalau Sang Min ini ada selingkuh di belakangnya. Sang Min pun hanya bisa meminta maaf. Lalu dia pergi meninggalkan suaminya begitu saja. Sang Min pergi ke sebuah hotel dan menunggu Ki Hong datang. Ketika Ki Hong sampai di hotel dan hendak masuk ke kamar, dia teringat akan anak dan istrinya di rumah. Ki Hong pun tidak jadi masuk dan memilih untuk pulang. Pilihan yang tepat bang. Scene berpindah di 1 tahun kemudian. Kini Sang Min telah hidup sendirian. Suatu saat Sang Min pergi ke sebuah tempat makan. Di situ ia melihat Ki Hong dan keluarganya yang lagi makan bersama. Lalu Sang Min langsung pergi dari situ. Ketika hendak pulang, Sang Min mendapat telepon dari suaminya yang menanyakan kabar darinya. Di telepon itu terdengar suara anak Sang Min. Dan Sang Min ngomong kalau dia sangat menyayangi anaknya. Di sini juga terlihat ya, Sang Min sangat menyesal atas apa yang selama ini dia lakukan. Dan film pun selesai. Oke guys, jadi gini ya. Kalau kita udah punya pasangan, anak, keluarga yang baik itu nggak usah macem-macem deh. Tinggal jaga yang udah ada, tambahin rasa sayang dan perhatian di dalamnya.
Seperti Mimin ya, yang sayang sama kalian semua para subscriber Mimin. Hehehe. Jadi kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like ya. Dan nantikan video-video selanjutnya dari channel Mimin. Terima kasih.